Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Satya Wintara. Di video kali ini, saya akan menyambut baik kurikulum merdeka. Saya mempunyai sebuah ide di mana setelah saya pelajari dan pahami, menurut pendapat saya, kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang inovatif di luar kelas dan berkolaborasi dengan zaman. Sebelum itu, menurut saya, yang saya pahami dari kurikulum merdeka ini adalah memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, sederhana. Kemudian yang kedua, belajar sesuai dengan minat. Yang ketiga, kesempatan untuk lebih berinovasi dengan zaman. Nah, yang menarik saya pelajari dari kurikulum ini adalah tentang kodrat keadaan. Di mana dalam kurikulum merdeka ini, kodrat keadaan merupakan hal yang menurut saya hal yang paling penting dari sebuah pembelajaran. Di mana untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang baik, yang menurut saya bagus, dilihat dari kodrat keadaan si peserta didik itu. Di mana dalam kurikulum merdeka ini disampaikan bahwa kodrat keadaan itu dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Oke. Saya sampaikan sebelumnya, ini bukan video pembelajaran, tapi ini merupakan video bagaimana saya mencurahkan pemikiran saya tentang kurikulum merdeka dan sebagai bahan hiburan. Oke. Nah, di video ini saya akan melakukan simulasi saya sebagai peserta didik yang diberikan tugas oleh seorang guru, oleh guru saya, yaitu melakukan kegiatan ketahanan pangan mandiri di rumah. Nah, ketahanan pangan mandiri di rumah ini seperti apa, nanti kita lanjutkan. Sebelumnya saya sampaikan dulu kenapa simulasi tugas proyek ketahanan pangan mandiri di rumah ini bisa terbuat, karena dilihat dari alur kurikulum yang saya pahami, yaitu kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka ini memiliki hal yang menarik, yaitu membahas tentang kodrat keadaan. Menurut saya ini tepat sekali, karena untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, saya ulangi lagi, dilihat dari kodrat keadaannya. Nah, saya di SD Negeri 2 Gadungan di Kecamatan Sleman Timur, Kabupaten Tabanan, Bali, memiliki kodrat keadaan yang dapat dikatakan adalah di lingkungan alam atau di lingkungan pedesaan dengan kontur geografis yang agak berbukit, tidak terlalu datar. Di sini saya akan mencoba mendesain sebuah pembelajaran dilihat dari kodrat keadaan. Yang pertama, apa itu kodrat alam? Kodrat alam merupakan lingkungan peserta didik itu sendiri, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di mana lingkungan peserta didik itu sendiri yang kontekstual. Kemudian, itu yang pertama, kodrat alam adalah lingkungan peserta didik yang kontekstual. Yang kedua, yaitu siswa, pembelajaran yang diciptakan yaitu dilihat dari budaya lingkungan. Kodrat alam itu, budaya itu saya masukkan di dalam kodrat alam. Ingat, ini menurut pendapat saya sendiri ya. Baterai habis.
Oke, lanjutkan. Budaya. Kemudian dari kodrat alam itu saya masukkan yang ketiga adalah pekerjaan mayoritas dari orang-orang sekitar. Ya, yang pertama lingkungan kontekstual, yang kedua budaya, yang ketiga adalah pekerjaan mayoritas dari orang-orang sekitar sini. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, lingkungan kontekstual di sini adalah kebun atau daerah desa di mana banyak-banyak pohon. Saya karena saya di ruangan mencari wifi di sekolah, saya tidak bisa menampilkan, tapi nanti saya akan tampilkan. Kemudian yang kedua adalah budaya di sini. Sejatinya orang-orang di sini sudah melakukan ketahanan pangan mandiri menurut saya, di mana para orang-orang tua di sini melakukan menanam cabai, menanam sayur-sayuran di lingkungan sekitar. Itu. Kemudian yang ketiga, mayoritas pekerjaan penduduk di sini adalah mayoritas petani. Oke. Kodrat alam. Jadi kodrat alam adalah lingkungan yang kontekstual. Dilihat dari budayanya di sana bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah mayoritas pekerjaan penduduk di sana. Tuh. Kemudian kodrat zaman. Ini kodrat zaman ini merupakan hal yang tidak bisa kita bendung. Perubahan zaman adalah dinamis, di mana kita dituntut untuk berinovasi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa di kodrat alam saya sampaikan bahwa ada namanya budaya. Sebenarnya dalam kodrat keadaan ini, budaya merupakan kunci dari sebuah pembelajaran, di mana budaya merupakan hal yang disebut dengan budaya adalah kebiasaan penduduk di sana. Kebiasaan penduduk itu menciptakan sebuah budaya. Dari budaya itu tercipta karena sebuah kebiasaan, ya kan? Budaya tercipta dari sebuah kebiasaan. Kenapa budaya itu bertahan? Karena kebiasaan itu bagus. Jadi budaya itu menciptakan sebuah hal yang bagus atau disebut dengan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kearifan lokal di daerah tersebut. Jadi, dari sebuah kebiasaan menciptakan budaya, dari sebuah budaya menciptakan sebuah nilai-nilai. Nah, pembelajaran seharusnya menurut saya harus melihat dari budaya itu. Karena di dalam budaya itu terkandung sebuah nilai-nilai. Contoh, misalkan nilai bertanggung jawab lah. Nilai bertanggung jawab, disiplin, ramah, berpikir kritis, dan yang lainnya. Di dalam budaya itu terkandung nilai-nilai seperti itu. Nah, di dalam kodrat zaman ini kita dituntut untuk menerima zaman. Dengan menerima zaman tersebut, kita harus berkolaborasi dengan keadaan alam kita, dengan budaya kita. Jangan kita menolak zaman, tapi kita berkolaborasi dengan itu. Nah, di dalam proyek saya ini, di dalam proyek ketahanan pangan ini, saya berusaha untuk berkolaborasi dengan zaman. Nah, jadi dalam video ini saya akan melakukan simulasi tentang menciptakan ketahanan pangan mandiri di rumah berdasarkan dari kodrat keadaan yang saya miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Diambil dilihat dari budaya lingkungan sekitar sini yang mengedepankan asas kon, di mana asas kon itu merupakan asas kontinu, konvergensi, dan konsentris. Kontinu adalah menciptakan atau memperkuat keberlangsungan budaya di sekitar kita. Kemudian konvergensi adalah merujuk kepada kebudayaan dunia, ya. Artinya
kebudayaan kita itu kan memperkuat ketahanan pangan. Dunia juga melakukan hal yang sama. Jadi kita sama tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsentris, di mana kita melakukan ketahanan pangan, budaya ketahanan pangan itu dengan ciri khas kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Selanjutnya saya akan menuju ke video di mana lokasi itu akan saya lakukan, yaitu di rooftop atau di atas rumah saya. Itu ada sedikit tempat kosong, nanti kita coba bermain di sana. Oke. Mungkin ini akan menjadi video vlog a day in my life. Oke. Akan menjadi video vlog tentang proyek ketahanan pangan yang dilakukan oleh peserta didik yang bernama Imade Satya Bintara. Let's go.